Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alda Aldilariadi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul Implementasi Kurikulum Khas Darut Tauhid dalam Membangun Karakter Leadership bagi Santri Putra SMK Darut Tauhid Boarding School. Yang pertama, hal yang menjadi latar belakang saya meneliti penelitian ini yaitu karena adanya hasil survei dari Center for Strategic and International Studies yang berisikan bahwa karakter pemimpin yang paling dibutuhkan oleh anak muda Indonesia adalah karakter jujur dan tidak korupsi. Pemimpin ini dipilih oleh mayoritas 34,8% responden. Menariknya, pemimpin dengan karakter taat beragama hanya dipilih oleh 4,1 responden. Hal ini menjadi salah satu keresahan saya kenapa saya mau meneliti tentang skripsi ini. Lalu yang kedua, pendidikan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, di mana saat ini pendidikan menjadi kebutuhan primer yang harus terpenuhi oleh setiap bangsa Indonesia. Dalam hal ini, kepemimpinan merupakan suatu hal yang harus ada dalam aktivitas kehidupan umat manusia, salah satunya aktivitas bersekolah. Ya, penanaman sejak dini kepada siswa lewat sistem pendidikan yang biasa kita sebut dengan kurikulum. Lalu ada juga sabda Rasulullah SAW yang berisikan bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin ditanya tentang pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari. Maka berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian saya tertarik dan ingin mendalami serta mengkaji tentang implementasi kurikulum khas Darut Tauhid dalam membentuk karakter leadership bagi santri putra SMK Darut Tauhid Boarding School. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama ada tentang mengetahui filosofi pengembangan karakter leadership bagi SMK Darut Tauhid Boarding School, lalu memahami pelaksanaan kurikulum khas Darut Tauhid dalam membentuk karakter leadership, lalu yang ketiga menindaklanjuti evaluasi pembelajaran karakter leadership sebagai proses dan hasil dari pelaksanaan, lalu yang terakhir memberikan saran atas hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan kurikulum khas Darut Tauhid dalam membentuk karakter leadership. Lalu untuk hasil kegunaan penelitiannya sendiri, hasil penelitian ini akan diharapkan gitu ya dapat memberikan gambaran tingkat efektivitas implementasi kurikulum khas Darut Tauhid serta apa saja hambatan dan tantangannya baik dari faktor internal atau eksternal sebagai acuan dalam meningkatkan proses pembelajaran, menyempurnakan syarat-syarat sebuah kurikulum, juga memodifikasi kurikulum sesuai dengan kondisi agar SMK Darut Tauhid tetap dapat mewujudkan generasi yang berakhlakul karimah sesuai dengan visi misinya. Nah, untuk hasil penelitiannya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sebagai pendiri dari Pesantren Darut Tauhid membuat dan menyusun kurikulum yang mencakup output yang diharapkan bisa membentuk santri yang memiliki akidah yang kuat, ibadah yang benar, istiqomah, memiliki hafalan Al-Quran, dan memiliki nilai akademik yang baik dan nantinya bisa bermanfaat untuk umat. Jadi kurikulum itu dinamakan kurikulum khas Darut Tauhid yang ada berisikan 4 pilar. Yang pertama pilar entrepreneurship, yang kedua leadership, yang ketiga ada ma'rifatullah, dan yang keempat ada wawasan lingkungan. Demik dinilai cukup memberi dampak yang baik karena beberapa santri yang aktif dalam organisasi maupun ekstrakurikuler serta memiliki dasar-dasar sikap kepemimpinan ketika belajar di kelas ternyata cukup aktif jika dibandingkan dengan santri lain yang tidak begitu banyak berkegiatan dalam kegiatan di sekolah, baik di organisasi maupun di ekstrakurikuler. Karena idealnya prestasi santri baik akademik maupun non-akademik berbanding lurus dengan karakter kepemimpinan yang dimilikinya, sebagaimana jargon atau budaya Darut Tauhid ya, ada yang namanya tiada prestasi tanpa disiplin. Jadi hasil pelaksanaannya sendiri ya itu yang pertama ada belum samanya pandangan dan tujuan dari pihak sekolah dan orang tua. Itu menjadi hal yang harus diperbaiki. Lalu yang kedua,
belum adanya evaluator khusus untuk pelanggaran yang dilakukan oleh santri, sehingga selama ini setiap evaluasi selalu dilaksanakan oleh musyrif, yang notabene musyrif ini tugas pokok utamanya adalah sebagai pembimbing santri. Lalu yang ketiga, ini faktor yang paling yang paling mempengaruhi gitu ya daripada faktor-faktor yang lain, yaitu kepulangan santri ke rumah ini sedikit banyaknya memberikan dampak terhadap karakter santri sehari-hari yang disebabkan oleh pola pendidikan dan arahan dari kedua orang tuanya yang sangat jauh berbeda dengan pola pendidikan sehari-hari yang biasanya diterapkan di sekolah. Selanjutnya, hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kurikulum khas Darut Tauhid, ini menjadi hal yang wajar menurut saya karena sejatinya dalam setiap program itu pasti ada kekurangan. Namun, hal ini tidak perlu menjadi masalah yang besar karena baik pihak sekolah maupun pihak lain yang terlibat harus mampu dan sudah berjalan ya progresnya dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi. Jadi sekolah sebagai penyelenggara pelaksanaan karakter leadership memiliki tanggung jawab yang besar untuk membuat solusi sehingga hambatan yang muncul di tengah-tengah proses kegiatan dapat segera teratasi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Usikum binafsin wa iya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.